Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tiada kalimat yang paling pantas kita ucapkan dan terwujud dalam amal perbuatan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sebab karena kudrah, iradah serta inayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia di rumah Allah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ikhtiar kita dalam mencari, mengusahakan bertolabul ilmi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Dan tentu semoga ikhtiar kita ini masuk ke dalam janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau pernah bersabda, man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh satu jalan, yatlubu fihi ilman, yang jalan itu digunakan untuk mencari ilmu, sahhalallahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka semoga dengan kita hadir di majelis ilmu, menyempatkan bahkan memprioritaskan waktu untuk mencari ilmu, semoga Allah mudahkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah pada Rabu keempat atau Rabu terakhir di bulan Agustus, kita melanjutkan kembali terlebih dahulu pembahasan di pekan kemarin, masih berkaitan dengan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang disyarah atau diberikan penjelasan oleh Syekh Utsaimin, yang mana kita sudah memasuki hadis pertama yang ada dalam bab sabar. Sedikit mengulangi dan mengingatkan, kita sering menyangka dan mengira bahwa sabar itu hanya dalam menghadapi musibah. Ternyata sabar itu ada 3. Satu, dalam musibah tentu saja. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ibu bapak hadir ke sini tentu diiringi dengan kesabaran. Sabar itu apa? Al-habthu, menahan. Artinya ibu dan bapak menunda kesenangan, menunda kenikmatan, menunda pekerjaan demi menuntut ilmu. Itu sudah sabar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Ketika kesempatan sudah ada di depan mata. Sebab yang namanya orang soleh bukan hanya sekedar meninggalkan maksiat, tapi punya kesempatan untuk maksiat, dia tinggalkan, dia tahan. Itulah kesabaran. Makanya sabar ini dijadikan salah satu aspek untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar di sana bukan berarti berdiam diri, pasrah menerima cobaan, ujian, bukan. Tapi di sana kita menahan lisan dari ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak menerima takdir Allah. Menahan hati dan keyakinan bahwa rencana Allah lah yang paling baik.
menahan anggota badan dari sikap tidak menerima akan takdir Allah. Nah, dengan sabar maka insya Allah sabar itu akan menjadi penerang bagi dirinya. Nah, di hadis pertama kemarin diterima dari sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Nah, itu ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian sebagian dari iman. Nah, kesucian di sini bukan berarti buang sampah. Bukan semata membersihkan diri. Tapi at-tahur di sini juga termasuk membersihkan hati. Orang yang beriman dia akan bersuci. Ari bersuci teh hartosna mersihkeun. Membersihkan apa? Membersihkan sikap-sikap jahiliyah yang ada dalam hatinya. Pertama, orang jahiliyah itu mudah bertengkar, mudah berperang, mudah bermusuhan karena hal-hal sepele. Nah, gitunya. Ari urang mah berpele-pele. Kalau orang jahiliyah itu karena hal sepele bisa saling membunuh. Nah. Kemudian orang jahiliyah itu tidak kenal halal dan haram. Nah, yang penting enak, yang penting nikmat. Kemudian yang ketiga, orang jahiliyah itu kumaha sepuh, kumaha tidituna, ya. Artinya jumud, tidak menerima pendapat atau masukan dari orang lain, ya. Kemudian orang jahiliyah itu sangat berbangga dengan harta dan anak, terutama anak laki-laki. Nah, maka dengan iman kita dapat membersihkan jiwa atau hati kita itu dari sikap-sikap atau sifat-sifat jahiliyah. Nah, kemuliaan bagi orang beriman adalah ketakwaan. Sebab Allah tidak akan melihat rupa, tidak akan melihat harta, tetapi Allah hanya melihat hati dan amal. Nah, ya, maka dengan iman dapat membersihkan hati kita. Nah, ya. Kemudian yang kedua, walhamdulillahi tamlaunil mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard. Kalimat alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan, dapat memenuhi mizan. Kapan? Yaumul mizan, hari pertimbangan, ditimbangnya amal. Oh, berarti Ustadz cukup alhamdulillah 1000 kali per hari. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi dul lah. Nah, betul seperti itu? Tidak. Sebab dalam kata alhamdulillah di sana ada pengakuan akan kelemahan. Pengakuan bahwa Allah lah yang paling tinggi dan paling pantas untuk dipuji dalam segala ruang dan waktu. Makanya dalam hadis Nabi SAW itu ketika ditimpa atau menerima nikmat yang sesuai dengan yang diinginkan, Nabi berkata, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal menjadi sempurna.
Ketika kita beramal kemudian diiringi dengan alhamdulillah, berarti di sana kita meyakini amal yang kita lakukan itu Allah tidak butuh. Allah tidak menganggap penting ibadah kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Nah, sebaliknya ketika Rasulullah SAW itu ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan beliau, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Artinya kita jangan sampai hanya memuji Allah di kondisi-kondisi senang, di kondisi-kondisi enak, di kondisi-kondisi di atas. Justru Nabi SAW mengajarkan dalam segala aspek kehidupan kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu ya. Bahkan kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi semua ruangan yang ada di antara langit dan bumi. Nah, pami salat qoblas subuh mah lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, subhanallah sareng alhamdulillah mah lebih baik daripada bumi dan langit. Ya. Tentu bukan hanya mengucapkan, tapi meyakini dan mengamalkan kalimat alhamdulillah dan kalimat subhanallah. Nah, kemudian wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Nah, salat bagi kita itu adalah cahaya, ya, yang menerangi kehidupan kita. Sebaik apapun manusia, kalau tidak sholat dia akan gelap. Nah, andai kata di dunia kelihatannya bercahaya, tapi kalau sudah dikubur, apalagi di akhirat, dia akan mendapatkan kegelapan. Nah, sholat ini akan menjadi cahaya, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Kemudian was-shadaqatu burhanun, sodakoh itu untuk Pak Burhan. Nah, bukan ya, sodakoh itu burhan. Burhan itu apa? Pembuktian. Kenapa disebut pembuktian? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat kikir, pedit, cap jahe merege hese, buntut kasiran ditagih icuk colek. Nah, gitu ya. Munte isuk sore, gitu. Punya sifat kikir. Bahkan kata Nabi, manusia tidak akan pernah puas berkenaan dengan harta kecuali ketika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Nah, dan hasrat kepada harta akan tetap muda walaupun dia sudah tua, bahkan sudah gila. Nah, kemarin yang hadir mungkin sudah tahu ceritanya. Ini yang untuk yang tidak hadir. Saya dapat nasi dari jamaah. Nah, nasinya banyak, kalau dimakan tentu akan sisa. Di tengah perjalanan Bandung Tasik, nah di daerah Cicalengka kalau tidak salah, ada orang gila, Pak. Tadi baju ada orang gila. Pagi-pagi sepertinya belum sarapan. Nah, saya kasih nasi sisa itu. Nah, nasi nage jeung hayam, gitunya sanes ecek-ecek dengan daging. Tapi ketika dikasih eta ge bari sieun abdi teh nya, sieun di teungeuh.
dikasih nasi dengan lauk pauknya, dia menjawab tidak mau. Nah, mau uang, mau uang, Pak. Nah, eta teh nu gelo wae resep duit. Komo nu, nah, komo eta nu gelo eta teh. Komo nu cager. Nah, artinya apa hadirin ikhwatu iman? Kenapa sedekah itu sebagai bukti keimanan? Sebab seorang manusia tidak akan membelanjakan hartanya di jalan Allah kecuali dia memberikan harta yang dicintai untuk yang lebih dicintai. Nah, sekali lagi, seorang muslim tidak akan memberikan hartanya di jalan Allah, harta yang dicintai, harta yang dikasihi, harta yang dijaga, kecuali dia memberikan untuk orang yang lebih dicintai. Nah, artinya sedekah kita itu adalah bukti keimanan kepada Allah, bukti keyakinan bahwa apa yang diberikan akan mendapat balasan yang setimpal, bahkan melebihi dari apa yang kita berikan. Nah, itulah kenapa was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Nah, kemarin Irfan Hakim datang ke Ciganitri di acara Olimpiade Santri Persis. Nah, beliau menceritakan punya 8 channel YouTube. Nah, di antaranya adalah tentang kisah Idul Kurban, ya Bu. Yang mana sapi-sapi beliau itu besar-besar. Nah, kalau lihat komentar cenah, komentar-komentarnya itu ongkoh kurban tapi divideokeun. Nah, kurban tapi cari cuan. Nah, soalnya kan dari YouTube itu ada penghasilan, ya. Tapi ternyata Irfan Hakim mengatakan bahwa gitu ya, ketika dulu dia kurban membayar ke masjid gitu ya, dipencit, dibagikan, beres gitu. Tah, rasa memilikinya kurang gitu. Akhirnya dia mengurus sekian bulan, dipencit, nah, dugikeun ka nyurucut Cipanu. Nah, begitupun Nabi Ibrahim dulu diperintah oleh Allah menyembelih Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim begitu yakin mengorbankan anak yang dikasihi, yang dicintai, yang ketemu pun jarang sekali? Ada ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim. Begitupun kita. Ketika kita menyedekahkan sesuatu, maka kita meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih kita cintai dari harta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Rasul sering memberikan wasiat kepada para sahabat, ittaqun nar, berhati-hatilah terhadap api neraka, walau bisikin min tamri, selamatkanlah diri kalian walaupun dengan 1 butir kurma. Nah, walaupun sedekah Indokape gitu ya. Nah, bisa jadi itu menyelamatkan dia dari panasnya api neraka. Nah, ya. Sebab bukan jumlah, bukan nominal, tapi niat yang ada dalam diri kita, yang hanya tahu siapa? Kita dan Allah. Dan semuanya akan nampak pada hari yauma tubla sarair, ketika hari ditampakkan semua rahasia. Nah, terus wahus silama fisudur, dan ditampakkan semua yang ada dalam hati kita. Nah, itu ya.
Terus kita membahas wasobru diaun, sabar sebagai penerang. Nah, ari salat mah nur, cahaya, ari sabar mah dia atau pelita. Nur mah cahaya, nah dia mah alat yang mengeluarkan cahaya. Nah, kita menyebutnya cempor, patromak gitu. Terus wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, Al-Qur'an akan menjadi hujah bagimu, pembela kalau diamalkan, au alaika akan menjadi hujah atasmu, menjadi pencela, menjadi bumerang kalau tidak diamalkan. Yang terakhir, kullun nasi yagedu, setiap orang pergi pada waktu pagi, pabaiun nafsahu, dan menjual dirinya, pamu'tikuha, ada orang yang membebaskan dirinya, aumi mubikuha, dan ada orang yang membinasakan dirinya. Rawahu Muslim. Nah, yang sudah dibahas pekan kemarin itu ada 5 atau huruf satrul iman, subhanallah walhamdulillah, wassalatu nurun, wassodaqatu burhanun, wassobru diau. Nah, ini pembahasan di pekan kemarin. Nah, berarti yang belum itu yang ini, yang Quran sebagai hujah, dan setiap orang pergi pada waktu pagi, ada yang binasa dan ada yang merdeka. Nah, insya Allah kita bahas hari ini. Tetapi sebelum kepada itu, kita diajak untuk membedakan terlebih dahulu apa bedanya sholat sebagai cahaya dan apa bedanya sabar sebagai pelita. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan, wa amma sabru, adapun sabar, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innahu diaun, kesabaran itu adalah dia, pelita. Ai, maksudnya pihi, pada sabar itu, nurun, ada cahaya. Ari salat mah cahaya hungkul, tapi dari sabar ada cahaya, lakin akan tetapi nurun ma'a harorotin, cahaya yang disertai panas. Nah, lamun patromak dicampak kaca na panas, lampu genya panas gitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala samsu diya'an wal qamara nuron. Dan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Fadau'u la budda fihi min hararatin. Sinar atau cahaya yang ada panasnya sedikit. Nah, itu ya. Jadi yang namanya pelita itu pasti ada panasnya. Wa hakadha sabru, begitupun sabar. La budda fihi min hararah, mesti ada panas. Wa ta'ab, dan letih. Li anna fihi masyaqqatun kabiratun, karena memang sabar itu berat. Walihada kana ajruhu bi ghairi hisab, maka dari itu ganjaran sabar tidak terhingga. Kalau sedekah itu kan ada ganjarannya, 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan setiap tangkainya, terus disebutkan jumlahnya. Tapi kalau sabar bigoiri hisab, ganjarannya tidak terhingga. Tapi Ustadz, sabar itu kan ada batasnya.
Iya, batasnya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau gitu. Ketika kita sabar di dunia, menahan diri dari yang haram, maka kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran ketika kita sudah bertemu dengan Allah. Kenapa orang-orang masuk neraka? Kenapa orang-orang disiksa? Karena mereka di dunia tidak sabar. Jangankan di akhirat, di dunia saja, kenapa orang masuk penjara? Karena tidak sabar. Kenapa terjadi perselingkuhan? Karena dia tidak sabar. Dia tidak kuat menahan godaan. Dia tidak kuat menahan tangannya untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak kuat mengatakan tidak kepada teman sejawatnya yang ikut nebeng. Nah, itu ya Pak. Maaf, pangmesenkeun Maxim we ku abdi. Nah, padahal sami pamegat cenah. Tapi dia mengatakan tidak kepada teman perempuan sekantornya. Nah, kan orang yang berselingkuh itu karena tidak sah. Kenapa orang mencari atau mengambil harta yang haram? Padahal kata Nabi, kalau dia bersabar, maka Allah akan berikan rizki sebanyak yang dia ambil. Tapi dia tidak sabar. Nah, gitunya. Kadang kita itu melihat rencana kita itu seperti papan apa ya? Untuk panah gitu ya. Papan sasaran. Wah, rencana kita itu tidak pernah tepat sasaran. Tidak pernah tepat kepada nilai atau angka 100. Tos dibaledog, tos dialungkeun. Itunya talina geus tali rapia, tali naon. Anger we teu dugi kana angka 100 na. Padahal rencana Allah Subhanahu wa ta'ala ada di belakang papan itu. Yang mana papan-papan lain terdapat di belakang papan yang kita buat. Artinya harus percaya kepada rencana Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan sabar sebagai pelita yang memang ada panas-panasnya. Fal farqu bainan nuri bis sholati, perbedaan antara cahaya pada salat, wadiya'u bis sabri, dan pelita pada sabar, anna dia'a bis sabri mashubun bihararatin, bahwa pelita dalam kesabaran disertai dengan panas. Lima fi dzalika minat ta'abil qalbi wal badani fi ba'dil ahyan, karena dalam menjalankannya perlu letih hati dan kadang letih fisik juga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sekedar magicom atau sepeda lipat, tentu capeknya hanyalah keringat. Hanyalah capek yang bisa dibasuh, bisa dihilangkan dengan air 1 botol. Tapi karena hadiah dari Allah itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah dipikirkan oleh hati, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, maka tentu harus ada harga yang dibayar. Maka sabar menjadi pelita pasti disertai dengan letih, lelah, baik hati maupun fisik. Nah, kita jalan santai, nah, hadiahnya sepeda. Nah, capeknya Pak, capek, tapi capeknya mudah diobati.
dengan cukup air 1 botol. Tapi capek yang itu ya, karena menjalankan perintah Allah, maka hadiahnya pun bukan main-main. Nah, baru pembahasan yang selanjutnya. Summa qala Rasulu alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau melanjutkan sabda yang tadi dalam hadis, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran sebagai hujjah bagimu atau sebagai bumerang atasmu terhadap apa yang tidak kamu sukai. Li'annal Qur'ana, karena Al-Quran ini huwa hablullahil matin, adalah tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa hujjatullah ala khalqihi, dan juga sebagai hujjah Allah bagi makhluknya. Nah, jadi kita tidak akan bisa menjawab, tidak akan bisa menentang, tidak akan bisa membantah apa yang telah Allah tetapkan bagi kita di akhirat. Sebab Allah telah menurunkan hujjah, yaitu Al-Quran. Nah, abdi teh becilaka. Nah, ya, potret-potret orang-orang yang celaka, Fir'aun, Haman, Abu Lahab, gitu ya, kaum Ad, Samud, Sadum, kaum Nabi Nuh, semua telah dijelaskan. Kaum kafir Quraisy, kaum munafik Madinah, itu ya, orang yang murtad, semuanya sudah dijelaskan. Maka tidak ada alasan yang bisa kita gunakan untuk menentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud hujjah itu adalah fa imma an yakuna laka wa dzalika bima idza tawassalat bihi ilallah. Ia bisa menjadi hujjah bagimu, yakni apabila kamu menjadikannya Al-Quran itu sebagai pengantar menuju kepada Allah. Itu ya. Karena yang disebut agama itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang syariatnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis diantaranya. Maka bagaimana cara kita menyembah Allah kalau tidak melalui Al-Quran? Nah, maka Al-Quran akan menjadi hujjah, akan menjadi penguat bagi kita di hadapan Allah apabila kita menjadikan Al-Quran ini sebagai wasilah, sebagai pengantar menuju kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada kiai, bukan dengan Suryani atau rokok Surya, tidak. Tapi dengan Al-Quran. Tentu tidak dengan sekedar membaca, mengagung-agungkan, memajangnya, tetapi waqamta biwajibin, dan kamu berkenan memenuhi kewajibanmu terhadap Al-Quran. Itu ya. Bil akhbari wa imtisalil awamir wajtina bin nawahi, yaitu dengan membenarkan, mempercayai setiap berita yang diberitakannya, ya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Wa ta'dhimu hadzal Qur'anul Karim, dan memuliakan Al-Quran dan juga menghormatinya. Fa fi hadhil hal yakunu hujjatul laka. Maka jika sikapmu terhadap Al-Quran seperti itu, maka Al-Quran akan menjadi hujjah, akan menjadi pembela. Amma in kanal amru bil aksi, adapun jika sebaliknya, ahantal Quran,
kamu hina Al-Quran, wahajartahu lafdhon, atau kamu enggan membacanya, wa ma'nan wa amalan, tidak mau memahami maknanya, tidak mau mengamalkan isinya, walam takum biwajibihi, bahkan engkau enggan menjalankan kewajibanmu atasnya, fa innahu yakun alaika syahidan yaumal qiyamah, maka ia akan jadi saksi atas perbuatanmu yang tercela itu pada hari kiamat. Lah ieu mah cenah ulah make Quran, make urang we gitu ya. Nah, itu akan menjadi saksi. Nah, itu yang dimaksud Al-Quran sebagai saksi, sebagai hujah, pembela, atau Quran sebagai bumerang, gitu ya, sebagai pencela bagi kita. Ketika diamalkan, dibaca, dijalankan perintahnya, ditinggalkan larangannya, maka Al-Quran akan menjadi hujah pembela. Sebaliknya, bila tidak dibaca, tidak mau dipahami, tidak mau diamalkan, bahkan tidak mau menjalankan kewajibannya, maka Al-Quran akan menjadi saksi pembela atas amal-amal jelek yang kita lakukan. Nah, itu ya. Maka mari kita mengamalkan isi-isi Al-Quran. Kemudian sabda Nabi SAW yang terakhir, qauluhu, dan sabda Rasulullah SAW, kullun nasi, setiap orang, setiap manusia, sadaya jalmi, yagedu, semuanya gitu ya, pada waktu pagi itu pergi dari rumah, keluar dari rumah. Nah, ini maksudnya kebiasaan manusia. Sebab waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam seperti pakaian, karena biasanya manusia itu kalau malam istirahat. Waja'alna nahara ma'asya, dan menjadikan waktu siang itu sebagai ma'asya, waktu untuk ma'isah, mencari penghidupan biasanya. Ustaz cenah da abdi mah supir malam nyupiran, pagi pingsan. Nah, nasi goreng gitu ya, atau satpam misalkan. Ini berkaca pada biasanya. Nah, orang yang keluar dari rumahnya pada waktu pagi itu hakikatnya pabai'un nafsahu, mereka itu menjual dirinya. Kan manusia itu terdiri dari dua unsur ya Pak, unsur fisik dan unsur jiwa. Nah, orang barat, orang kafir memandang manusia itu fisik saja, sehingga gitu ya, mereka hidup seenak karena tidak punya keyakinan tentang ruh. Nah, kita mah punya keyakinan tentang ruh, tentang jiwa. Nah, orang-orang itu hakikatnya menjual dirinya. Tapi pamu'tikuha, ada orang itu yang bebas setelah dijual teh. Aumubikuha, ada yang binasa. Nah, gitu ya. Ada yang binasa. Nah, orang yang merdeka, orang yang selamat setelah menjual dirinya ialah orang-orang muslim. Hadzal muslimu, inilah orang muslim. Hadzal ladzi yaghdu fil haqiqati bai'un nafsahu, inilah yang sebenarnya menjalani harinya dengan menjual jiwanya. Nah, tetapi apakah dia menjual jiwanya untuk membebaskannya? Nah, gitu ya. Naam, iya, al muslimu ba'iha bai'an ya'tiqaha fi. Ya, seorang muslim menjual jiwanya
untuk membebaskannya. Walihada qala, karena itu Rasulullah SAW bersabda, pabai'un nafsahu pamu'tikuha. Ada orang yang menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakannya. Nah, sebab orang muslim itu sejak dia waktu pagi sudah beribadah kepada Allah. Hakikatnya atau secara kasarnya itu orang yang menjual dirinya kepada Allah. Dia rela bangun pagi walaupun lelah, dia rela menyipratkan air ke wajahnya padahal dingin, padahal masih mengantuk. Dia rela mengangkat tangannya sebahu padahal ada Liga Champion. Nah, dia rela menunaikan 11 rakaat di sepertiga malam padahal orang lain terlelap tidur. Bahkan ada maling pun tidak terdengar. Nah, hakikatnya dia menjual diri kepada Allah dan hakikatnya dia membebaskan dirinya. Kapan? Nanti di hari kiamat. Atau di dunia, dia membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu dunia. Ketika ada orang yang menghina, memfitnah, kalem we. Gitunya. Kege balik ke sorangan atau akan menjadi penggugur dosa. Andai kata gitu ya, tidak mendapatkan atau belum mendapatkan rezeki yang diharapkan, yakin bebas gitu ya, bahwa rencana Allah lebih baik. Nah, gitu ya. Nah, budak teh bangor-bangor teuing gitu nya. Hese di beja. Yakin babat teh bebas gitu. Dalam arti yakin kepada Allah. Tidak ada perasaan, sangkaan yang buruk. Oh, ini mungkin ada yang salah di saya sebagai ayah atau ibu. Sebab kata Ustadz Budi Ashari, pakar parenting nabawiyah, ada masalah di anak, pasti itu ada masalah di orang tuanya. Di orang tuanya siapa? Khususnya bapaknya. Sebab bapak itu ayat Allah di muka bumi, tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Kenapa menyebutkan seperti itu? Ketika Yusuf hendak berzina, dia hampir-hampir tergoda oleh siapa? Zulaikha. Maka yang ada di pikirannya siapa? Nah, selain Allah siapa? Wajah ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi siapa? Yakub. Bapak seperti apa yang sudah tidak bertemu bertahun-tahun tapi mukanya senantiasa diingat. Nasihatnya senantiasa menghujam di dada. Urang ge meureun kitu, Pak. Duh, emot si bapak baheula. Kade jang lamun ngomong jeung kolot hati-hati. Nah, kitu nya Pak, pami ayeuna mah. Ah, kade jang gitu baheula teh. Omat jang. Tah panginten eta. Nu dimaksud basiroh. Ya. Ayat Allah di muka bumi. Nah, artinya ayah-ayah yang soleh, yang dekat dengan anaknya, nasihat-nasihatnya akan menghujam di dada anak. Maka ketika anak ingin melakukan maksiat, ia teringat nasihat, bahkan hanya wajah ayahnya dapat menghentikan dia dari maksiat. Nah, itu ya luar biasa. Nah, adapun orang kafir yagdu ilal amal. Orang-orang kafir pergi pagi hari menjalani harinya alladzi fihil halak, dengan suatu pekerjaan yang hakikatnya menghancurkan dirinya. Jadi ngajual diri
ku maling, gitunya, ku judol, nah, gitu ya, ku dugem, ku korupsi. Nah, tapi Ustaz cenah mah kafir tapi baeur, gitunya. Semoga dapat hidayah. Li annal makna au ubikuha ay ahlakaha, karena makna gitu ya, orang kafir itu menghancurkan dirinya sendiri. Wa dzalika anal kafiro yabda'u yaumuhu bimaksiyatihi yaumahu bimaksiatillah. Hal itu dikarenakan orang kafir memulai harinya dengan maksiat kepada Allah. Hatta lau bada'a bil akli wasyurbi, walaupun dia mulai dengan makan dan minum, itu orang kafir tidak teu ibadah, teu maling, teu korupsi, sakadar dahar jeung minum, tapi makan dan minumnya akan menjadi kecelakaan. Nah, gitu ya. Yu'aqabu alaihi yaumal qiyamah, dia akan disiksa atas hal itu. Sebab apa? Ada kekafiran di dalam dirinya. Nah, gitu ya. Terakhir, itu hadis pertama, sekarang di hadis kedua. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinanin Al-Khudri, dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, anna nasan minal ansor, bahwa ada beberapa orang dari kalangan sahabat Ansor, sa'alu Rasulullah SAW, meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Fa'atahum, lalu Rasulullah memenuhi permintaannya. Summa sa'aluhu, kemudian mereka meminta lagi. Fa'atahum, Rasulullah memenuhi permintaan mereka lagi. Hatta napida ma ingdahu, sehingga habis apa yang ada pada Rasulullah. Nah, itu ya. Koredas. Nah, faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, maka Rasulullah SAW bersabda lahum kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika semua yang beliau sudah infakkan kepada mereka sudah habis. Ma yakun min khairi falan addakhirahu ankum, apapun yang ada, apapun kebaikan yang ada padaku, gitu ya, addakhirahu ankum, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Lamun aya mah heug, gitunya, balong beakeun, kebon babad, gitunya, jeung pager-pagerna cabut. Nah, sok tidak akan disumput-sumput. Tetapi Nabi menegaskan, wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, yu'ifahullah, wa may yastaghni yughnihillah, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang sudah ada, maka Allah akan mencukupkannya. Kemudian wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang bersabar, Allah akan menganugerahkannya kesabaran. Wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabri, seseorang itu tidak dikaruniai suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas selain daripada sabar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaq alaih. Mari kita bahas. Baru 7.15 ya Pak. Nah, sabar. Kana min khulqihil karim, di antara kemuliaan akhlak Rasulullah SAW,
annahu la yus'alu syai'an yajidhu illa a'tahu, bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa memberikan sesuatu yang Rasulullah miliki kepada orang yang memintanya. Rasul hoyong batu akik pasihkeun saya, tapi ulah ka abdi mah pasihkeun gitu. Rasul nyungkeun motor mun pasihkeun motor. Ya Rasul nyungkeun mobil pasihkeun. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah menolak gitu ya. Wa ma ahdu anhu annahu sallam mana asailan bal kana yu'ti ataan. Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya, dan Rasulullah senantiasa memberi. May la yakhshal faqra wa ya'isu fi baitihi aisul faqara'i. Dan Rasulullah senantiasa memberi sebagaimana layaknya orang yang tidak takut miskin. Jika nu beungha. Padahal Rasulullah SAW sendiri hidup dalam serba kekurangan. Warubama robato ala batnihil hajaro. Bahkan terkadang Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu minal ju, untuk menahan lapar. Bahwa alaihi salatu wassalam akramun nas wa asja'an nas. Padahal Rasulullah itu adalah manusia paling mulia dan manusia paling pemberani. Andai kata Rasulullah SAW itu berbicara kepada sahabat Abdurrahman bin Auf atau kepada menantunya Utsman bin Affan, tentu Rasul akan dikasih gitu ya. Tapi Rasulullah SAW itu merasa cukup. Istri nage sanes hijinya pak, minimal salapan. Nah, itu ya. Tapi beliau tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Nah, maka hadhis salasah, dalam hal ini umurun, ada 3 perkara. Awalan, yang pertama, may yasta'fif yu'afahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Maksudnya apa? Yaitu menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, seperti minum arak dan lain-lain. Niscaya Allah akan menjaganya. Manusia yang menjadikan dirinya mengekor pada hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menghancurkannya. Karena jika dia menuruti hawa nafsu, dia akan senantiasa mengejar-ngejar wanita, dan ini akan menghancurkannya. Nah, ya. Jadi harus menjaga kehormatan. Baik dari sisi menjaga dari kita meminta-minta ataupun menjaga diri dari dosa. Nah, Allah akan menjaganya. Gitu. Yang kedua, may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang sudah ada, yughnihillah, maka niscaya Allah akan mencukupkan. Nah, Ustadz Budi Asarid pernah menasihati begini, kalau anak beli sesuatu sudah membicarakan merek, maka ada yang salah dalam pendidikannya. Jadi beli sesuatu teh merek, bukan kepada fungsi, berarti ada yang salah. Kita terlalu mendidik anak dengan sikap materialistik dan narsistik, menganggap bahwa kemuliaan itu dari cangkang, dari merek.
Nah, ya padahal dari kualitas dan fungsi. Walaupun memang yang bermerek biasanya lebih berkualitas. Tapi tidak semua yang murah tidak berkualitas. Ya. Meser HP budak teh. Kanggo naon? Kanggo komunikasi. Nah, pamik itu cekap ku cinit-nitnya. Da kanggo komunikasi. Ieu mah di pasian anu aya internetan, matak dianggo main game gitu nya, nonton YouTube, nonton nu araraneh. Nah, gitu ya. Contoh kita mah. Nah, maka barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah hingga merasa tidak membutuhkan apa yang ada pada manusia, maka Allah akan memberinya kecukupan. Karunya jangan miskin teuing. Miskin teh cek urang. Bisa jadi menurut dia cukup gitu ya. Nah, maka barang yang ketiga, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menganugerahkannya kesabaran. Yakni Allah memberikan kepadanya kesabaran apabila kita menahan diri dari hal-hal yang telah Allah haramkan. Dan kita bersabar atas kebutuhan dan kemiskinan, dan kita tidak mengemis-ngemis kepada orang lain. Ngobrol teh susah, nyeripuh, aya pas senang, jempe, duh cenah kieu. Nah, ya. Nah, maka keluh kisah kita itu serahkan kepada Allah. Semoga sangkaan orang lain bahwa kita kaya itu diijabah oleh Allah. Duh cenah si akang eta mah beunghar, padahal sanes beunghar. Tapi ngabeunghar-beungharkeun karep sanes. Ngabeungharkeun hate, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka Allah akan memberikan kesabaran. Nah, ketika seseorang itu dikaruniai kesabaran, maka itu kata Nabi ausa itu ya, dan lebih baik daripada apapun, lebih luas daripada apapun melainkan sabar. Sebab ketika orang yang sabar gitu ya, nantinya bisa tahan menghadapi apapun. Jika ditimpa kesusahan, dia sabar. Jika setan merayunya untuk melakukan perbuatan haram, dia sabar. Sok atuh maling tuh maling. Aya naon buah tetangga seger cenah. Sabar gitu ya. Kemudian jika setan menghinanya karena melakukan perintah Allah, dia pun tetap sabar. Maka yang terakhir ini. Oleh karena itu, jika seseorang telah diberikan kesabaran oleh Allah, maka hal itu merupakan pemberian yang paling baik dan paling agung yang diberikan kepada manusia. Jika kamu dapati orang yang sabar, jika diganggu orang, jika mendengar dari orang lain sesuatu yang tidak dia sukai, jika orang lain menzoliminya, dia tetap bersikap tenang, tidak jengkel, dan tidak emosi. Nah, kenapa bisa sampai tidak emosi, tidak jengkel, tidak marah? Karena dia sabar terhadap apa yang Allah ujikan atasnya. Dan kamu akan mendapati orang tersebut hatinya tenang, jiwanya tentram. Tapi bukan berarti tuani, bukan. Dikepret kenca, dibikeun katuhu sanes. Tapi gitu ya. Menjadikan itu semua bagian dari ujian
dari Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun sarwana kahayangna eta kahayang jalmi nu ngazolim sarta kahayang setan oge hawa nafsu. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mugia Allah Subhanahu wa taala masihan ka urang sadaya kasabaran. Kakiatan dina ngajalankeun kataatan, kakiatan dina ninggalkeun kamaksiatan, oge kakiatan dina mayunan sarupaning takdir Allah Subhanahu wa taala. Boh nu saena urang teu takabur, boh nu awona urang teu kupur. Tah kitu pamugi naon anu didugikeun aya guna sareng manfaatna. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosanana. Rupina sakitu akhirul kalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma asdud wat'aka ala a'da'iddin minal kafirin waz zalimin fi Palestin wa fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.